dengan panas dari kaki kompor ke lingkungan sekitar. Suhu, oke. Udah ya, suhu. Oke. Untuk menjawab semuanya, jawabannya semua benar. Tapi untuk memperkuat sila ilmiah, kita akan melakukan kegiatan praktikum. Silakan buka pada alat yang lain. Gelas beker kecil ada? Ada. Gelas beker besar? Ada. Air? Ada. Pembakar spiritus? Ada. Penyangga ketiga? Ada. Alat kaca? Ada. Termometer? Ada. Stopwatch? Ada. Kertas hitam dan putih? Ada. Oke, lanjut ke langkah-langkah. Yang pertama, cek keadaan bahan yang digunakan. Kemudian tuang 100 ml air pada gelas beker kecil. Nyalakan pembakar spiritus, kemudian panaskan gelas beker berisi air sambil memegang termometer agar tidak menyentuh dasar gelas. Kemudian ukur suhu air setelah pemanasan selama 2 menit dan 4 menit. Tetap suhu yang ditunjukkan oleh termometer. Ulangi langkah A sampai E menggunakan gelas beker besar. Ada yang tanyakan? Jelas? Sudah. Selanjutnya untuk percobaan radiasi, pembakar spiritus ada? Ada. Nyalakan pembakar spiritus, kemudian pegang kertas hitam dan kertas putih secara bersamaan di depan nyala api dengan posisi nyala api berada di tengah kedua kertas dan jarak masing-masing kertas terhadap api adalah 4 cm. Letakkan termometer di belakang kertas hitam dan kertas putih, kemudian lakukan pengamatan selama 2 menit dan 4 menit. Amati suhu yang ditunjukkan oleh termometer dan catat hasil pada saat pengamatan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan lakukan percobaannya. Oke.
pada percobaan kali ini yaitu percobaan secara konveksi dan radiasi. Di mana kesimpulannya yaitu pada percobaan konveksi semakin lama waktu pemanasan dan semakin besar luas penambang wadah, maka suhu air semakin cepat meningkat karena perpindahan panas dan aliran fluida menjadi lebih efektif. Sedangkan pada radiasi semakin lama waktu pemanasan suhu benda meningkat dan kertas hitam lebih cepat panas dibandingkan kertas putih karena lebih banyak menyerap radiasi panas. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Ibu. Pertanyaan lagi. Sebutkan fenomena yang kamu mengetahui tentang perpindahan panas secara konveksi dan perpindahan panas secara radiasi. Kalau perpindahan panas secara konveksi itu fenomenanya ada angin darat dan angin laut. Nah, angin laut itu terjadi siang hari karena daratan lebih panas. Udara darat angin, udara laut dingin masuk ke darat. Terus angin darat terjadi malam hari karena laut lebih panas. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu fenomena radiasi. Contohnya kayak misalnya kita pakai baju warna hitam di siang hari. Nah, itu kan terasa lebih panas karena warna hitam itu menghantar panas yang baik. Sehingga disarankan kalau siang hari dengan suhu yang sangat panas itu memakai baju warna putih. Terima kasih ya jawabannya. Baik, di sini Ibu akan memperkuat berdasarkan teori perpindahan secara konveksi dan perpindahan kalau yang terjadi pada suatu zat dengan disertai dengan perpindahan partikel. Di sini faktor yang mempengaruhinya yaitu ada luas penambang, ada perbedaan suhu dan konveksi. Jadi semakin besar